Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Putri dengan NIM dari U23 11295. Saya dari S1 Teknik Elektro dengan mata kuliah Siskonvansi dari kelas B dengan dosen pengampu Bayu Haji Sudipyo STMT MBA. Di sini saya akan menjelaskan tentang rule set dan penerapannya di industri. Kita akan membahas tentang rule set dan penerapannya di industri. Pertama, latar belakang. Seperti biasa, saya akan menjelaskan intinya aja. Jadi, rule set itu merupakan kumpulan aturan logika yang digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, aturan ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, industri keuangan, kesehatan, dan sistem pakar. Penting karena mampu mempresentasikan pengetahuan manusia dalam bentuk aturan sederhana, sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Selain itu, dia juga berperan dalam proses pengambilan keputusan yang cepat dan terstruktur, terutama pada permasalahan yang memiliki pola dan aturan yang jelas. Pengertian. Jadi, dia merupakan sekumpulan aturan yang biasanya berbentuk logika, if then, jika, maka, yang digunakan untuk memproses input menjadi output atau keputusan tertentu. Jadi secara umum terdiri dari rule base, itu basis aturan, jadi dia merupakan kumpulan aturan. Kedua, inference engine, mekanisme penalaran. Nah, dia digunakan untuk melakukan klasifikasi, prediksi, maupun pengambilan keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Ada rumusan masalah, ada 5 poin, ada juga manfaat dan tujuan. Nah, tujuan yang pertama, mengotomatisasi pengambilan keputusan, meningkatkan konsistensi hasil keputusan, mempercepat, mempresentasikan pengetahuan manusia. Yang kelima, mempermudah. Manfaat, mempermudah proses pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan manusia human error, meningkatkan efisiensi dan kecepatan kerja, memudahkan pemahaman karena berbasis aturan sederhana. Dan juga karakteristiknya, yaitu menggunakan aturan logika if then, bersifat deterministik, hasil pasti jika kondisi terpenuhi, mudah dipahami dan transparan, bergantung pada pengetahuan manusia atau data, tidak memiliki kemampuan belajar otomatis. Jadi, rule set juga memiliki struktur hierarki. Jadi, yang pertama itu rule set, rule base, rule term. Nah, ada komponen. Yang pertama ada basis aturan. Kumpulan semua aturan if then yang relevan. Yang kedua, basis data, database berarti tentang variabel input atau output beserta rentang nilainya. Ada machine inference engine, modul yang memproses aturan dan menghasilkan output berdasarkan kondisi input. Ada proses defusifikasi, yaitu jika output bersifat kontinu atau perlu dikonversi ke bentuk nyata. Ada juga prosesnya, ada 3. Yang pertama, kita akan memasukkan input data yang diberikan oleh sistem. Yang kedua, mencocokkan input dengan kondisi pada rule. Yang ketiga, jika terpenuhi, maka aktif firing, maka sistem menghasilkan output sesuai aturan. Contoh, jika suhu tinggi, maka kipas menyala. Nah, ini dilakukan oleh inference engine menggunakan metode yang pertama, forward chaining dari data ke kesimpulan. Yang kedua, backward chaining, yaitu dari tujuan ke data. Ada kekurangan dan kelebihan. Kelebihan, ya pasti mudah dipahami, konsisten, mudah diperbarui, cepat dalam proses, dapat mempresentasikan. Kalau kekurangan, ya kurang fleksibel, tidak dapat belajar otomatis, sulit dikelola. Jika aturannya ini banyak, rentan konflik antar aturan, kurang cocok untuk masalah yang kompleks. Nah, jadi penerapan rule set di industri, saya mengambil judulnya Implement Rule Set untuk pengendalian dan proteksi sistem listrik. Dapat untuk mengatur operasi sekaligus melindungi peralatan dari gangguan secara sederhana. Yang pertama, rule set, kumpulan aturan keputusan. Misalnya, jika arus lebih, maka akan dilakukan trip. Kalau pengendalian, menjaga sistem tetap bekerja normal, tegangan stabil, bebannya terkontrol. Kalau proteksi, melindungi sistem dari gangguan seperti hubung singkat, overcurrent, dan lain-lain. Sistem akan membaca kondisi listrik, lalu membandingkan dengan aturan, mengambil keputusan otomatis, lalu menjalankan aksi, trip, alarm, atau kontrol secara cepat dan real time. Ada cara kerja. Yang pertama, CT dan VT mengukur arus tegangan, data masuk ke relay proteksi. Nah, relay membandingkan dengan rule set if then. Lalu jika normal, sistemnya ini akan tetap berjalan. Jika gangguan, akan relay kirim sinyal trip. Nah, PMT atau circuit breaker memutus listrik. Nah, maka sistem akan kembali monitoring secara real time. Ada tabelnya juga. Misalnya nomor 1, jika arus berlebih Imax dari CT, batasnya 100A, jadi trip MT, maka proteksi harus akan lebih. Begitu selanjutnya, seperti yang ada di tabel. Jadi kesimpulannya, yang pertama, rule set merupakan metode berbasis aturan digunakan untuk pengambilan keputusan secara otomatis dan sistematis. Memiliki keunggulan dalam kecepatan, konsistensi, dan kemudahan penerapan, namun kurang fleksibel untuk masalah yang kompleks. Dan terakhir, dia banyak diterapkan di berbagai industri seperti keuangan, manufaktur, kesehatan, dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Ini daftar pusakanya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.